又是什么诡计？Sesampainya di Menara Wanggui, Pei Kun melihat seorang gadis dan ia curiga kalau gadis tersebut adalah siluman rubah yang sedang menyamar. Dia adalah Li Ying, seorang gadis yang sedang memainkan pertunjukan sulap. Lalu Pei Kun berkata kalau pertunjukan yang Li Ying mainkan hanyalah trik sederhana. Ia ingin naik ke atas panggung untuk membuktikannya. Namun tujuan Pei Kun sebenarnya yaitu ingin mencari tahu apakah Li Ying adalah siluman rubah atau bukan. Tak lama kemudian, rombongan Jenderal Lucy dan pasukannya lewat di tempat tersebut. Dan anehnya, tiba-tiba Li Ying bersembunyi. Melihat itu, Pei Kun beranggapan kalau Li Ying adalah siluman rubah. Singkat cerita, Pei Kun mengejar Li Ying hingga sampai di sebuah danau. Menyadari kalau Pei Kun tidak bisa berenang, Li Ying menendangnya hingga jatuh ke danau. Namun entah apa yang terjadi, tiba-tiba Pei Kun sudah berada di sebuah kapal mewah. Ia dikerumuni oleh banyak orang. Dan saat Pei Kun tersadar, seorang pria berkata kalau Pei Kun diselamatkan oleh Bai Hejun. Tak lama kemudian, Jenderal Lucy dan pasukannya datang. Mereka naik ke atas kapal. Lalu Jenderal Lucy berkata kalau dirinya akan menangkap seorang penjahat. Di sini penjahat yang dimaksud adalah Pei Kun. Mendengar ada keributan di luar, si pemilik kapal pun angkat bicara, dan ternyata dia adalah Tuan Putri. Lalu Tuan Putri menyuruh Hong Ye membawa Pei Kun masuk menemui dirinya. Di dalam, Tuan Putri menanyakan identitas dari Pei Kun. Kemudian kita diperlihatkan seorang pemuda bernama Bai Hejun. Lalu Pei Kun menjawab pertanyaan dari Tuan Putri. Kalau dirinya bernama Pei Kun, ia datang ke kota Luoyang untuk mengikuti ujian kekaisaran. Lalu Pei Kun menunjukkan surat pesertanya untuk meyakinkan Tuan Putri. Singkat cerita, pagi hari pun tiba. Di istana, Jenderal Lucy melapor kepada Ibu Suri kalau dirinya telah gagal menangkap siluman rubah dikarenakan siluman rubah tersebut pandai menggunakan ilmu sihir. Lalu seorang pria mengejek Jenderal Lucy karena tidak mampu menangkap siluman rubah. Pria tersebut adalah Su Xiaobao. Kemudian kita diperlihatkan seorang wanita bernama Wan Soyung. Dia adalah pelayan Ibu Suri. Di sisi lain, Pei Kun pergi dari kapal bordil secara diam-diam. Sedangkan di luar istana, Jenderal Lucy dihampiri oleh Han Dongqing. Han Dongqing berkata kalau putra Cai Shusuan ingin bertemu dengan dirinya. Dan singkat cerita, Jenderal Lucy pergi untuk menemui putra Cai Shusuan. Dia adalah Tuan Muda Su, seorang agen dari Pavilion Buku.
Lalu Tuan Muda Su memberikan saran agar Jenderal Lucy bekerja sama dengan Pei Kun, dikarenakan Pei Kun mempunyai alat mekanisme yang sudah lama menghilang. Lalu scene berganti di mana Pei Kun berada di depan kediaman Pangeran Teng. Tak lama kemudian, seorang pria paruh baya keluar dan mempersilahkan Pei Kun masuk. Kemudian kita diperlihatkan seorang pemimpin kediaman bernama Adipati Liu. Singkat cerita, di kediaman Pei Kun bertemu dengan putri dari Adipati Liu, yang ternyata dia adalah Li Ying. 裴先生，郡主，是你？ Tak lama kemudian, Jenderal Lucy datang karena mendengar Pei Kun berada di kediaman ayahnya, yang ternyata Jenderal Lucy adalah kakaknya Li Ying. Kemudian Li Ying menemui Pei Kun di ruang belajarnya. Ia mengancam Pei Kun agar tidak mengungkit masalah mereka semalam. Namun Pei Kun tidak peduli dengan ancaman Li Ying. Setelah bertengkar, Pei Kun bertanya dari mana Li Ying pelajari trik sulap. Li Ying menjawab kalau di kediaman bibinya, yaitu putri pertama, ada seorang penyihir wisata yang mahir dalam ilmu sihir. Ia mempelajari trik sulap dari penyihir tersebut. Di malam harinya, Pei Kun dan Li Ying menyelinap keluar dari kediaman. Mereka mengintai kapal bordil milik Tuan Putri, dan tidak sengaja mereka melihat Bai Hejun membunuh Hong Ye. Lalu Pei Kun pun bergegas menemui Bai Hejun. Ia menanyakan alasan Bai Hejun membunuh Hong Ye. Namun tiba-tiba Bai Hejun menyerang dirinya. 也给我看看！啊，又来了一个人。啊，好像不太对。不好！啊，出什么事儿了？ Di sisi lain, Li Ying mencari Tuan Putri untuk melaporkan kejadian pembunuhan tadi. Namun sayangnya Tuan Putri sedang tidak berada di kapal bordil. Kembali lagi kepada pertarungan Pei Kun dan Bai Hejun. Terlihat Bai Hejun tiba-tiba pergi dari sana. Karena masih belum mendapatkan jawaban, Pei Kun pun mengejar Bai Hejun. Namun di perjalanan, ia dihadang dan diculik oleh Liang Liang dan anak buahnya. Kemudian kita diperlihatkan Pei Kun yang sedang diinterogasi oleh Bu Shaoqing. Bu Shaoqing bertanya dari mana Pei Kun mendapatkan mekanisme tersebut. Pei Kun menjawab kalau mekanisme itu adalah warisan dari perguruannya. Mendengar itu, Bu Shaoqing bertanya apa hubungan Pei Kun dengan Huo Ting. Pei Kun menjawab kalau Huo Ting adalah gurunya. Kemudian Bu Shaoqing menceritakan insiden yang terjadi 10 tahun yang lalu, di mana pada saat itu demi mengumpulkan energi, Ibu Suri memerintahkan orang untuk membangun istana penyembahan di tanah Shendu. Wakil Menteri Pekerjaan yaitu Bu Qing memasrahkan proyek tersebut kepada temannya yaitu Huo Ting. Ibu Suri pun menyukai kinerja dari Huo Ting dan mempromosikannya menjadi seorang master tukang sekaligus pejabat tingkat 3. Akan tetapi, istana penyembahan tiba-tiba runtuh dan menewaskan ratusan tukang. Tak hanya itu, bahkan ayah dari Bu Shaoqing juga tewas dalam insiden tersebut. Karena takut dihukum, Huo Ting pun melarikan diri dan menjadi buronan hingga saat ini. Lalu film pun